Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah teman-teman, ini adalah kegiatan aku belanja di Mang Sayur. Karena pas aku belanja di kios sayur itu kan kurang lengkap ya. Lengkap sih lengkap, cuman kayak pas ngepasin cabai aku tuh pada habis. Terus aku nggak punya stokan ayam, jadi aku sekalian beli di Mang Sayur. Nah ini tuh budget belanja aku biasanya seminggunya 150.000, tapi berhubung pas berapa hari yang lalu ya, itu udah dibelanjain di kios sayur gitu ya. Berapa ya waktu itu, aku kok lupa, 100 berapa gitulah. Terus akhirnya sisanya aku belanjain di Mang Sayur dari budget 150.000. Nah, tapi ini tuh nanti habisnya 55.000 karena memang kemarin juga banyak yang komen ya, kok di kios sayurnya malah mahal Mbak Dama daripada di Mang Sayur. Aku juga ngerasa gitu ya, apa mungkin ada beberapa bahan makanan yang termasuk bukan dalam belanja mingguan gitu yang aku ambil, kayak saus sambal, terus apalah, tapi kayaknya enggak juga sih ya. Jadi ya udahlah ya, mudah-mudahan kedepannya bisa belanja lebih hemat lagi sesuai budget anggaran. Tapi tenang aja, ini meskipun habisnya 55.000, tapi kan di rumah masih ada sisa bahan juga. Nanti tuh bisa untuk stok makan semingguan lebih dari terhitung pas aku belanja di kios sayur kemarin. Jadi tetap cukup gitu ya. Kadang-kadang juga memang belanja mingguan ini anggarannya yang paling ada sisa kalau di aku, karena mungkin di aku sendiri kan anggota keluarganya baru berdua ya, jadi memang lebih hemat nih untuk kebutuhan makan sehari-hari teman-teman. Nah ini aku udah di rumah, jadi mau langsung bongkar belanjaan aku. Aku nggak beli banyak sayuran karena memang di rumah masih ada beberapa sayuran kayak sawi pahit, terus juga ada bayam. Jadi ini tuh aku nambahin aja, beli kacang panjang sama sawi putih. Kayak yang aku beli ini tuh untuk kelengkapan aja sih, bahan yang belum ada di rumah gitu ya. Untuk protein hewani juga di rumah masih ada ikan tongkol sama telur puyuh. Yang bener-bener habis tuh di rumah adalah cabai. Nah ada nyempil buah naga juga. Lalu ada tahu kuning. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau di Mang Sayur ini tuh aku nggak tahu item per harganya, harga per itemnya, kebalik-balik deh ngomong. Harga per itemnya gitu aku nggak tahu karena Mang Sayurnya biasanya itu ngejumlahinnya di dalam hati. Nah untuk cabai aku beli semua jenis cabai, dia ada cabai keriting, cabai hijau gede, cabai rawit putih sama cabai rawit merah. Karena cabai rawit merahnya tuh dibungkus kecil-kecil gini deh. Kayaknya apa udah mahal lagi nih cabai-cabean bun. Waktu kemarin sebulan yang lalu kayak pernah murah ya, sekarang mungkin udah mahal lagi. Terus aku udah beli tempe, Agus tempe. Terus ada daun bawang 2.000 dan dada ayam. Belanjaan aku kayak gini aja untuk melengkapi. Ini kayaknya bisa sampai hari apa ya, pokoknya dari sama sisaan kemarin mah bisa lumayan lama. Nah semalam juga aku ada beli telur di belanja sembako mingguan aku. 1 kilo harganya lagi agak naik jadi 30.000. Oke, apapun belanjaannya, berapapun budgetnya, yang pasti setiap ibu rumah tangga adalah yang paling tahu tentang kondisi kebutuhan rumah tangga masing-masing ya teman-teman. Gak bisa disamain juga antara individu satu dan yang lainnya. Oh ya, ini aku mau bilas tahu kuning sama mau cuci dada ayamnya. Aku selalu beli ayam tuh sedikit karena memang paling buat stokan sekali makan aja, karena kan harus diselang-seling ya menu proteinnya. Mungkin hari ini ayam, terus nanti malam bisa telur, atau besoknya bisa ikan gitu. Pokoknya bervariatif sesuai dengan selera juga. Kadang-kadang juga proteinnya dari nabati juga nggak apa-apa sih, kalau aku doyan-doyan aja. Oh ya, waktu itu ada yang komen di video budgeting bulanan aku. Jadi tuh dari bunda siapanya aku lupa. Jadi beliau komen penghasilannya sama, terus pengeluarannya kurang lebih sama. Cuman yang membedakan adalah anggota keluarga aja nih. Kalau di aku kan 2 orang, kalau di bunda tersebut anaknya 3. Terus bilang, kok susah banget sih budgeting, kok susah banget sih nabung. Masya Allah bun.
Jangankan perbedaan anggota keluarga ya, yang anggota keluarganya sama, penghasilannya sama, pengeluarannya juga kadang bisa terbilang mirip aja tuh kadang bisa ada bedanya gitu, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi budgeting rumah tangga, terutama satu, kebiasaan seseorang mengenai uang tersebut, cara mengaturnya, mindset mereka tentang uang. Yang kedua adalah gaya hidup yang mereka anut ya, mungkin antara individu satu dan yang lainnya ada perbedaan gaya hidup yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang gaya hidupnya minimalis, tidak FOMO, tidak cepat lapar mata, tidak cepat kayak tergoda check out marketplace gitu ya. Ada yang sebaliknya. Lalu juga ada kondisi daerah tempat tinggal di mana harga bahan pokok biasanya tuh ada perbedaan gitu. Jadi kalau menurut aku yang namanya budgeting itu memang hal personal ya, antara individu satu dan yang lainnya yang memang tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanannya masing-masing. Nah, di sini juga aku menggarisbawahi ya teman-teman bahwa budgeting itu biasanya bisa diamati, tiru dan modifikasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak harus sama plek-plek gitu loh dengan orang lain. Oke, jadi begitu ya. Nah, ini belanjaanku kali ini total habisnya 55.000, tapi tanpa telur ya. Si telurnya aku beli bareng belanja sembako mingguan semalam. Jadi untuk budget anggaran belanja mingguan biasanya sih ya tetap cukup. Yang biasanya suka over budget tuh budget jajan. Oke, ini udah aku food prep semua meskipun belanjanya sedikit. Tapi kan masih banyak sisa bahan di kulkas ya. Jadi ini tuh untuk melengkapi, terutama tuh bumbu tuh cabai-cabian habis sama tomat. Untuk bawang merah, bawang putih aman banget, masih banyak. Jadi ini aku tutup karena mau langsung aku masukkan dalam kulkas biar terjaga kualitasnya ya. Jadi nanti kalau mau masak tinggal ambil satu bahan yang pengen dimasak. Awal tahun ini berasakah udah pada ada kenaikan barang teman-teman? Kemarin juga ada yang komen bilang begini, ya gara-gara Mbak Dama ibu-ibu jadi stres katanya bahan pokok jadi naik. Ya Allah bun, yang menaikkan harga tuh bukan saya ya, bukan aku. Aku tuh hanya menginformasikan gitu, kadang karena memang aku suka lihat berita perkembangan informasi yang ada kayak pas kenaikan PPN gitu ya. Bisa dipastikan tuh beberapa barang dan jasa yang terkena dampak kenaikan PPN tersebut. Jadinya aku tuh hanya mengingatkan sedari dini supaya lebih siap gitu loh, supaya kayak kita tuh bisa menghadapi kondisi tersebut dengan tidak kaget gitu, karena sudah diinformasikan terlebih dahulu. Jadi bukan berarti naiknya bahan pokok itu karena berita dari aku ya, karena memang sudah naik dari sananya kan, yang menentukan naiknya harga bahan pokok itu bukan aku. Jadi begitu ya. Kita tuh harus mengantisipasi. Nah, salah satunya media yang kita punya ini kita manfaatkan. Kayak aku ini kan menginformasikan ya, syukur-syukur tuh informasinya bermanfaat. Yang kedua adalah bisa jadi notice kalau nih yang memangku kepentingan ada yang melihat gitu ya postingannya. Jadinya tuh bisa jadi bahan pertimbangan mungkin dari mereka. Jadinya kan keluhan dan jeritan ibu-ibu rumah tangga ya, terutama untuk lapisan ekonomi menengah ke bawah seperti aku. Ya Allah, ulang-ulang mulu. Seperti aku ini dengan penghasilan kecil, dengan budget anggaran minim, jadinya tuh menjadi bahan pertimbangan buat para pemangku kebijakan di sana. Jadinya mereka tuh mungkin bisa berpikir ulang apakah ini kebijakannya tepat atau justru akan merugikan masyarakat yang lebih besar gitu loh. Jadi seperti itu ya, mohon bisa dicermati dan bisa dipahami. Oke, ini aku langsung tata ya belanjaan aku kali ini, dan ada beberapa bahan pokok yang masih ada kayak ikan tongkol belum sempat aku olah, terus juga telur puyuh gitu, karena memang ini tuh nanti disambi mikir menunya apa gitu ya. Ada kol juga, sayur-sayuran juga masih oke, masih stokannya masih banyak. Jadi aman deh, ini kayaknya buat semingguan juga cukup banget. Nah, ini telur puyuhnya juga agak banyak. Untuk
untuk stokan di freezer, nanti aku ada stok ayam sama nugget yang suami aku beli. Jadi aman ya, telur juga aman, 1 kilo lebih tuh. Jadi bisa seminggu ke depan deh insya Allah. Bahan makanan aman, terkendali, bumbu, cabai bawang juga masih, stoknya masih aman banget. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.